Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, di rumah kita masing-masing dalam mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah persekutuan pada sore yang indah ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari dijemput kita berdiri. Panggilan beribadah, hendaklah kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur atas penggembalaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saat ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kasih dan anugerahnya, hendak beribadah memuji namanya bersama keluarga kita masing-masing. Kita menyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini bukan karena kuat kita, tapi hidup hanyalah kemurahan Tuhan. Ibadah persekutuan kita saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Kepadamu ku berdoa. Berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Kuatkanlah dan kuatkanlah imanku. Aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu
Bahkan karena ku tahu ya Tuhan. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita merenung bersama Tuhan. Karena kita mencari kekuatan pengharapan hanya di dalam Dia. Lewat doa, kita percaya Tuhan mendengar setiap seruan kerinduan kita. Kita hendak membaca firman-Nya. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami tahu kami ada sampai saat ini bukan kuat kami. Kami tahu kami menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan saat ini. Karena Allah mengasihi kami. Kami tahu kami diberi kesempatan merenung bersama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Bukan karena kuat kami. Kekuatan Roh Kudus di dalam doa memampukan kami. Berkatilah kebenaran firman Tuhan. Hendak kami buka, kami renungkan bersama. Urapi hamba-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini duduk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih. Sedia hati kami membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam ibadah kita saat ini saya ambil dalam perenungan firman Tuhan dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 hingga ayat 18. Ini adalah bacaan yang tidak asing yang kita akan dengarkan bersama. Tapi kembali mari kita merenung sejenak tentang perjalanan kehidupan ini. Kitab Habakuk 3 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Sajak Bapak Ibu jemaat Tuhan kita di rumah masing-masing, kita baca secara berbalasan kalimat demi kalimat. Sama akan mulai kalimat yang menonjol keluar, kemudian kita akan masuk ke dalam, kita baca firman Tuhan ayat selanjutnya dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah, terlebih kita mampu merenung memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di rumah kita masing-masing. Selamat sore, Shalom. Kita bersyukur dengan situasi yang kita alami saat ini. Tetap kita berpengharapan dan kita percaya pada janji dan anugerah Tuhan. Tetap kita akan bersyukur, bersuka cita dalam situasi apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari bacaan kita, kitab Habakuk 3 ayat 17 hingga ayat 18, sama mengatakan lewati badai bersama Yesus. Hampir tiap hari saudara-saudara, bahkan dalam grup-grup WA dikatakan berduka meninggal jam sekian. Bahkan bunyi-bunyi ambulans selalu terdengar hampir tiap hari. Kenapa meninggal? Karena COVID. Meninggal karena ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sesungguhnya sebuah ketakutan akan menghantui kehidupan umat Tuhan dengan situasi yang kita alami saat ini. Ketika kita terus mendengar setiap hari ada berita kematian orang-orang yang kita kasihi. Bahkan para dokter garda terdepan mereka meninggal mendahului kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini mau mengajak kita
Tiada kekuatan lain. Jabatan, kekuatan, status kita tidak ada apa-apanya dengan peristiwa yang terjadi dan kita alami saat ini. Saya dalam pelayanan lewat telepon dalam doa, seorang dokter yang saat ini menjalani masa isolasi mandiri di rumah sakit, dalam keberadaan kelemahannya sempat berungkap berkata, "Ibu pendeta, kami tidak mampu lagi melawan dengan virus-virus ini. Saya tidak berdaya. Tak mampu, jabatan saya seorang dokter pun tak mampu." Saya mengatakan, "Pak Dok, satu pengharapan kita, Allah telah menyatakan kedaulatannya. Kita akan mau berkata bahwa kita hanyalah lemah, kita kecil, tidak ada jabatan kekuasaan kita yang mampu menandingi kekuasaan Tuhan." Saya katakan dalam isolasi, Pak Dok tidak sendiri, Pak Dok bersama Tuhan. Tuhan Yesus menemani dalam segala perkara kehidupan yang terjadi. Tuhan Yesus menemani kita. Tuhan tahu keberadaan situasi ini. Apalagi Bapa dipakai Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Banyak para pasien yang membutuhkan. Itulah situasi yang harus kita alami. Ketika kita isolasi mandiri, itu waktu kita istirahat, merenung sejenak bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah perkara yang patut kita renungkan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam. Karena pandemi COVID-19 ini, semua negara disibukkan oleh upaya untuk memutuskan virus ini. Berbagai upaya diusahakan para pemerintah kita. Dengan peristiwa ini yang telah menelan korban, sebulan berapa ribu harus meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sedih rasanya jikalau kita mengungkapkan, lelah rasanya kita memaparkan setiap persoalan, pergumulan, kesulitan yang memicu saat ini. Berbagai kesulitan yang terjadi dalam sisi lain melumpuhkan berbagai mata pencaharian masyarakat karena harus berada di rumah. Diharuskan kita belajar di rumah. Diharuskan kita bekerja dari rumah. Diharuskan kita berbelanja dari rumah. Tentunya kita sadar saudara-saudara, apa yang akan terjadi jikalau kita bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, berbelanja di rumah juga. Yang pasti mereka akan berkecimpung di bidang transportasi, akan gigit jari, demikian dengan berbagai usaha lain. Situasi terus mencekam kita. Situasi terus menjadikan kita dalam sebuah perenungan kepada Tuhan. Bagaimana Nabi Habakuk menggambarkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dan lam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini bukan kekuatan kita, tapi karena anugerah dari Allah, kekuatan dahsyat dalam Yesus kita nikmati. Allah membentengi kita dengan mewabahnya virus ini. Allah melindungi kita dengan situasi yang ada ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, memang sungguh letih rasanya jikalau kita harus terus ada dalam ketakutan dengan mewabahnya virus ini. Jikalau kita terus ada dalam setiap persoalan yang menjadikan kita semua lapisan-lapisan masyarakat harus menjalani hari-hari kehidupan yang sulit dan buruk sekalipun. Ini mendominasi Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman Tuhan dalam ibadah minggu telah kita dengar, seorang yang pendarahan dia percaya ketika menjamah jubah Yesus. Kita percaya pada janji Tuhan. Kita percaya pemulihan akan terjadi bagi kita. Badai ini kita lewati bersama Yesus. Sehingga jadikan hidup kita terus erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak menjadikan kita mengeluh, tidak menjadikan kita berputus asa, tidak menjadikan kita terus mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang ada.
Tapi kita menyadari, bertobatlah. Karena kita percaya janji Tuhan, pemulihan akan terjadi bagi negeri kita. Pemulihan kita akan alami di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bawalah hidupmu dalam sukacita. Maka damai sejahtera dari Allah akan terus melingkupi kehidupan kita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita merespon firman Tuhan saat ini. Kita menyanyikan pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan di saat badai Di bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. di saat badai bergelora, aku akan tetap Di bersama. saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang bersama Yesus. Badai, gelombang hidup akan kita lalui, semuanya bersama Yesus. Dengan demikian tetap kita bersyukur bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Berkat Tuhan selalu kita alami dalam situasi keadaan apapun. Oleh karena itu mari dengarkanlah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat ke-8. Kita menyanyikan pujian sambil kita mengumpulkan persembahan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia,
di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya ku tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam syafaat kita saat ini. Bawalah setiap kerinduan, pergumulan, sakit, penyakit kita, baik kita yang dirawat di rumah sakit, kita menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Hanyalah Yesus tempat perlindungan kami. Hanyalah Yesus kota benteng kami yang terus menyertai kami. Badai gelombang hidup harus kami jalani, kami terima. Selagi kami bersama Yesus, kami akan lewati semuanya itu. Kekuatan firman Tuhan yang terus menghibur, menguatkan kami sekalian. Apapun situasi yang terjadi di muka bumi ini yang kami alami, kami tetap bersorak-sorai karena Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan, terima kasih. Berkati kami sekalian umat Tuhan yang saat ini beribadah baik di rumah kami masing-masing, yang ada dalam perawatan di rumah sakit, di rumah masing-masing, yang terpapar COVID-19. Tuhan, merintih, memohon, meminta hanya kepada Tuhan. Terlalu kecil kami umat-Mu, terlalu lemah kami umat-Mu, tapi tiada perkara yang tidak diselesaikan oleh Allah. Tiada sakit penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati kami sekalian, sehingga pengharapan kami tetap pasti di dalam Yesus, bahwa kami akan mengalami kelegaan, mujizat kesembuhan itu. Terima kasih. Berkati anak-anak kami sampai pada orang-orang tua yang lanjut usia, yang saat ini beribadah bersama dalam persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Berkati mereka sekalian, berkati kami sekalian. Tuhan, berbagai dampak terjadi dengan pandemi COVID-19 ini, berdampak dari berbagai segi kehidupan ekonomi keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan cukupkan setiap apa menjadi kebutuhan kami. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, anggota jemaat, kelompok GKST Immanuel Palu, jemaat Tuhan, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan, berkati semua tetes keringat itu, sehingga dapat mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Berkati kehidupan anak-anak kami, pertumbuhan mereka. Berkati pendidikan anak-anak kami, baik dalam pendidikan secara daring di rumah masing-masing. Berkati anak-anak kami dalam perkuliahan mereka, baik yang ada dengan kami maupun terpisah dengan kami. Berkati setiap anak-anak muda-Mu dalam mencari lapangan pekerjaan mereka, dan maupun mereka yang telah mendapat lapangan kerja.
Tuhan berkati semua profesi, tugas, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, situasi ini menjadikan kami untuk lebih merenung, mendekatkan diri dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini berobat di luar kota Palu. Berobat jauh, berobat jalan Tuhan. Tuhan tahu rintihan mereka. Hendak mencari kesembuhan dari Tuhan. Kami letakkan semua di tangan Tuhan. Dan bahkan berdoa kami bagi keluarga-keluarga saudara kami yang dirundung duka nestapa, telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, bahwa segala sesuatu yang terjadi semua dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan lebih tahu apa menjadi kesusahan hati mereka. Tuhan, mampukan kami melewati setiap kenyataan hidup yang ada. Berkati kami sekalian, para hamba pelayan Tuhan, tim multimedia, pemain musik, pemandu pujian, bahkan semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan ini. PHMJ Kostor yang ada, Satpam, Tuhan berkati. Ini kebersamaan dalam pelayanan kami Bapa. Kami percaya sungguh Tuhan, menghargai setiap tetes keringat jerih lelah ini. Pribadi keluarga Tuhan akan berkati. Dalam sebuah pelayanan, sebuah hati yang menghamba untuk melayani Tuhan, Tuhan berkati. Berdoa kami bagi pemerintah kami dari pusat sampai pelosok. Berdoa kami bagi tim kesehatan, para medis yang ada garda terdepan. Tuhan lihat tanggung jawab mereka. Bahkan banyak mereka yang dalam kelemahan tubuh yang terpapar karena COVID. Tuhan tolong pulihkan mereka. Pulihkan negeri kami ini Bapa. Pulihkan keadaan kami ini Bapa. Tuhan, terima kasih dalam persekutuan ini kami boleh memberi persembahan kami. Berkati semuanya ini Bapa dapat dipakai untuk kelebaran Injil Tuhan. Terlebih dalam pelayanan kami di Jemaat GKST Immanuel Palu saat ini. Banyak pergumulan yang ada. Kami hanya ungkapkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan berperkara dalam hidup kami. Tuhan, begitu banyak salah dan dosa kami. Layakan kami memohon, meminta setiap anugerah berkat pemulihan dari Tuhan. Ini kami yang berdoa Tuhan Yesus. Sempurnakan doa ini. Kami bawa, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari dijemput kita berdiri. Kita menyanyikan pujian Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang, bukan bertahan di dalam tekanan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Demikian ibadah kita pada saat ini. Biarlah terus kita dimampukan melewati badai ini bersama Yesus. Bapak Ibu sekalian yang sakit di rumah sakit, maupun saudara-saudara kita yang berobat saat ini di Makassar, di Surabaya, semuanya dalam naungan kasih sayang Tuhan. Terus berpengharapan badai ini kita akan lewati dalam sukacita di dalam Tuhan. Dan selamat sore, shalom.